didukung oleh pemerintah dan Pertamina ini sudah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Penerapan work from home bagi ASN, aparat sipil negara di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak 1 hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat. Kemudian yang kedua terkait dengan work from home, swasta dilibatkan. Selamat malam pemirsa. Pada hari-hari ini, ekonomi Indonesia terus menyesuaikan diri dengan situasi terakhir perang di Timur Tengah. Setelah mengeluarkan kebijakan penghematan energi melalui kebijakan work from home WFH, pemerintah melanjutkan dengan mengeluarkan kebijakan insentif untuk menjaga daya beli masyarakat. Di atas segalanya, siasat berhemat adalah kunci agar ekonomi Indonesia tetap ada di jalur yang tepat. Pemirsa, bersama saya Leonard Samosir, inilah Top Ekonomi. Ya, pemirsa, menghadapi dampak perang Timur Tengah, Indonesia menerapkan strategi berhemat melalui work from home atau WFH dan strategi bauran energi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menerapkan strategi WFH bagi aparatur sipil negara setiap hari Jumat. WFH ini sudah berlaku mulai 1 April pekan lalu dan akan dievaluasi setiap 2 bulan. WFH juga dianjurkan bagi swasta. Menteri Ketenagakerjaan sudah mengeluarkan surat edaran bagi karyawan swasta, BUMN dan BUMD agar mengatur hari pelaksanaan WFH itu 1 hari dalam 1 pekan. Tentu saja WFH ini tidak berlaku bagi swasta atau BUMN dan BUMD yang memang tidak memungkinkan untuk WFH, seperti sektor kesehatan, sektor energi, sektor infrastruktur dan layanan masyarakat, sektor retail, sektor industri dan produksi, sektor jasa, sektor makanan minuman, sektor transportasi dan logistik, juga sektor keuangan. Dari strategi WFH ini, pemerintah menargetkan potensi penghematan BBM hingga triliunan rupiah. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, potensi penghematan BBM dari WFH ini yang langsung ke APBN adalah 6,2 triliun. Menurut Menko Perekonomian, kalau WFH juga dilakukan serentak oleh sektor swasta, BUMN dan BUMD, maka penghematan terutama dalam menghemat penggunaan BBM akan mencapai 59 triliun rupiah. Selain upaya penghematan, pekan ini pemerintah juga meluncurkan insentif untuk menjaga daya beli masyarakat. Insentif ini diumumkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Yang pertama, pemerintah menjamin tidak ada kenaikan harga BBM bersubsidi hingga bulan Desember tahun ini. Yang kedua, pemerintah menyiapkan anggaran 1,3 triliun setiap bulan untuk subsidi harga tiket pesawat lewat pembebasan PPN yang ditanggung pemerintah. Kebijakan ini mengantisipasi lonjakan harga bahan bakar pesawat atau aftur karena perang teluk. Dan yang ketiga adalah pembebasan biaya masuk suku cadang pesawat agar beban operasional bagi maskapai yang tertekan kenaikan atau mahalnya harga aftur ini menjadi berkurang. Ya pemirsa, bedah strategi WFH dan strategi energi di Top Ekonomi malam ini akan kita lakukan bersama dengan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, mantan Menteri Keuangan, dan anggota Komisi 11 DPR. Pemirsa, Top Ekonomi akan berlanjut setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, bersama saya di Studio 1 Metro TV telah hadir 3 orang narasumber. Yang pertama adalah tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan atau KSP, Muhammad Putra Hutama. Mas Putra, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Terima kasih telah hadir. Kemudian juga telah hadir bersama kita anggota Komisi 11 DPR RI, Bapak Amin Aka. Pak Amin, selamat malam. Selamat malam, Bang Leonard. Terima kasih telah hadir. Dan juga telah hadir bersama kita mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir. Pak Fuad, selamat malam. Selamat malam. Masih bisa tersenyum, artinya kondisi aman begitu Pak Fuad? Aman. Aman ya. Saya ingin bertanya dulu ke KSP nih, kalau kita melihat WFH tadi ya, boleh diperjelas Mas, angka penghematan langsung yang WFH dari ASN dan juga WFH untuk kalau dilakukan oleh swasta, BUMN dan BUMD yang tadi angkanya 6,2 triliun dan 59 triliun, itu sebetulnya berhitungnya
secara sederhana ya, itu menghitung apa? Menghitung mobil yang dipakai ASN atau apa seperti sebetulnya? Ya, jadi sebenarnya Mas, ini kan langkah yang diambil pemerintah ya. Negara-negara lain, kalau kita sebut saja seperti Singapura, Filipina dan lain-lain, bahkan kayak Filipina udah mendeklar krisis energi. Kalau untuk negara yang lain naikkan harga. Kalau kita kan melihat di sini pemerintah melihat bahwa ketika menaikkan harga itu ada cost-nya. Cost-nya apa? Inflasi tentunya ya. Simpelnya adalah kalau kita mau ngomong hitungan tuh 10% Pertalite naik, itu ngaruh ke kenaikan harga atau inflasi itu sekitar 0,27% poin gitu ya. Hampir 0,3 ya? Hampir 0,3. Termasuk 10% kenaikan biosolar itu berpengaruh terhadap kenaikan harga atau inflasi, potensi kenaikan inflasi sebesar 0,05% poin. Tentu itu yang harus dijaga. Kita harus pahami itu harus dijaga. Nah, untuk WFH ini pemerintah mengambil langkah adalah melakukan transformasi budaya kerja dan penghematan energi yang dilihat saat ini yang relevan saat ini kita bisa lakukan gitu ya. Nah, WFH ketika WFH itu kan ada satu hari yang artinya kalau misalkan saya ngambil contoh saya sih dekat rumahnya ya, tapi ada teman-teman saya rumahnya dia tuh sekitar 30 km dari rumahnya ke kantor. Itu kan butuh berapa BBM. Nah, ketika WFH dia tidak perlu keluar biaya untuk mengeluarkan bensin, untuk beli bensin, dan juga konsumsi dari BBM itu turun. Nah, ini hal penting sekarang. Kita saat ini wajib melakukan penghematan BBM. Gitu. Sebelum dilanjutkan, Mas Tama, kalau melihat yang kan sudah terjadi ya, WFH atau WFA kemarin ya? WFH baru minggu ini, karena minggu ini masih libur ya, hari Jumat itu ya. Itu apakah efektif, kemudian memang benar-benar ASN itu bekerja dari rumah, atau malah jadi jalan-jalan karena kan ditempel hari Jumat, Sabtu, Minggu itu bagaimana? Iya, kita jadi ada pengalaman saat waktu COVID, Mas. Kita pernah pengalaman saat itu juga melakukan WFH ketika ada PSBB ya dulu sebutannya. Kalau itu WFH hampir sepanjang hari kan? Sepanjang hari. Karena kalau sampai ke kantor berbahaya bisa terkena. Saat ini kan ada beberapa tadi saya sampaikan ada hitung-hitungan tentunya ketika WFH itu ada terjadi penurunan mobility termasuk juga adanya penurunan konsumsi BBM. Dari KSP sebenarnya juga kita menghitung. Saat itu kita mengasumsikan bahwa ketika lagi WFH tentu mobilitas tuh seperti saat weekend gitu ya. Dan ketika saat weekend kita hitung-hitungan yang kita lakukan itu bisa sekitar menghemat 36.000 barrel per hari. Maksudnya itu saat weekend itu lalu lintas menurun begitu pada saat weekend? Memang iya, berkurang? Betul. Itu menurun, konsumsi BBM itu menurun sebenarnya. Bukannya nanti akhirnya orang malah jalan-jalan begitu kalau Sabtu Minggu? Makanya tadi saya bilang, itu kan kita lihat berangkat dari data yang ada ya. Itu mobilitas secara umum. Mungkin kalau yang macet, Mas, puncak mungkin macet. Tapi kan kalau daerah Jalan Sudirman nggak macet weekend. Malah jadi sepi ya? Lebih sepi. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Dan kalau kita mau ngomong optimis, yang dihitung sama Kementerian Keuangan kan 20% ya Pak ya. Kalau saya tidak salah, sekitar 20% itu juga bisa ada penurunan konsumsi BBM. Nah, inilah dasar ini yang awalnya menjadi langkah yang kita pemerintah ambil gitu. Tentunya itu kan dilakukan evaluasi. Evaluasi ini akan dilakukan dalam 2 bulan, paling lambat tentunya ya. Dan ini kan juga menyesuaikan terkait dengan ketidakpastian yang lagi terjadi saat ini ya, Pak. Seperti itu. Baik, Pak Amin, kalau DPR melihatnya seperti apa? Mungkin terlalu dini ya kalau kita pengen melihat efek dari WFH yang baru sekali ya tanggal 1 April yang lalu. Tapi DPR melihatnya seperti apa, Pak Amin? Ya, jadi ini kan diskusi kita tentang strategi WFH dan strategi energi. Tentu berangkat dari keprihatinan kita kan defisit APBN yang semakin besar. Ditambah lagi ini ada perang Iran versus Amerika, Israel. Ya. Tahun 2025 saja defisit APBN kita itu 695 triliun dan itu terbesar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kemudian dalam 3 bulan pertama tahun 2026 APBN kita sudah defisit 240 triliun, 35% dari defisit 2025 yang sudah terbesar gitu kan. Nah, di antara beban APBN kita yang cukup signifikan itu, kini kita akan bicara soal energi ya, adalah pengeluaran untuk kompensasi dan subsidi energi. Ini istilah kompensasi mungkin kurang familiar buat masyarakat ya. Kenalnya orang itu subsidi. Kompensasi adalah bantuan pemerintah yang dinikmati oleh orang-orang yang mampu.
Orang-orang yang kaya. Sementara subsidi adalah bantuan pemerintah yang diberikan kepada orang-orang yang berpenghasilan rendah. Yang tidak mampu. Ya, bahasa gitulah. Yang berpenghasilan rendah. Yang miskin lah ya. Ya, ini angkanya tiap tahun itu meningkat, Bang Leonard. Saya pakai angka tahun 2024 saja yang sudah audited. Angka kompensasi energi untuk BBM, ya, itu 111 triliun. Sementara subsidinya 90 triliun. Malah lebih rendah? Malah lebih rendah. Kemudian untuk listrik, angka kompensasinya itu 100 triliun tahun 2024 nih yang sudah audited. Sementara subsidinya 77 triliun. Ini kalau dijumlah kompensasi dan subsidi BBM dan listrik itu 377 triliun. Dan angka kompensasinya itu lebih tinggi, 44 triliun daripada subsidinya. Nah, ini yang menurut saya pemerintah perlu kaji, ya. Ini kan signifikan angka ini, ya. Jadi kompensasinya saja 211 triliun khusus dari BBM dan listrik. Kita nggak bicara gas dan yang lain-lain. Itu untuk yang tadi golongan orang yang sebenarnya mampu ya? Mampu. Seperti misalnya, mohon maaf, Pak Fuad lah. Masa sih Pak? Misalnya Pak Fuad bayar. Masa dapat kompensasi juga? Oh iya. Jadi misalnya saya lah atau Pak Fuad bayar listrik sebulan misalnya 5 juta. Komponen listrik itu tadi ya? Misalnya, biaya bayar listriknya. 5 juta. Seharusnya kalau tarifnya PLN resmi tanpa direm oleh pemerintah itu mungkin kita bayar 6 juta. Jadi kita dapat bantuan dari pemerintah 1 juta. Angka 1 juta rupiah untuk listrik buat Pak Fuad itu, mohon maaf ya, tidak bermakna sebetulnya. Tapi kalau dikumpulkan itu nilainya kayak tadi sebesar itu. Poin Pak Amin ini apa? Apakah maksudnya kan ini pemerintah sudah berusaha ya menghemat dengan WFH, lalu juga menghemat penggunaan BBM begitu? Poin Bapak tadi barusan apa Pak? Jadi menurut saya ini untuk angka kompensasi inilah yang menurut saya pemerintah itu perlu petani. Artinya, harus dikurangi? Dikurangi. Karena ini jumlahnya sangat signifikan. Sementara bagi orang-orang menikmati menurut saya nilainya kurang begitu terasa lah. Tapi ketika itu dikumpulkan, satu negeri Indonesia 1 tahun untuk BBM nilainya 111 triliun 2024, untuk listrik saja 100 triliun, total 211 triliun. Itu angka yang signifikan. Nah, sementara kalau kita bicara WFH, bukan kita nggak dukung WFH, tapi efisiensinya itu berapa kan? Tidak sebanding maksudnya? Yang bisa dihemat dengan WFH dibandingkan tadi kompensasi yang dikurangi gitu? Kalau saya baca analisisnya Indef, hitung-hitungan Indef khusus untuk ASN, itu ada efisiensi 2 triliun dari BBM, dari listrik, dari operasional kantor. Itu pun nanti berdampak pada apa? Pada misalnya UMKM yang ada di lingkungan kantor itu ketika hari Jumat itu kekurangan konsumen karena tidak datang ke kantor. Ya, F&B khususnya ya. Mereka jelas daya omsetnya sangat menurun dan juga menurunkan daya beli. Tapi kita sangat mendukung asal semua ini terukur dan bukan menjadi blanket policy. Kebijakan yang disamaratakan untuk semua sektor, untuk kementerian, untuk lembaga. Karena juga ada ruang untuk evaluasi 2 bulan. Pak Fuad bagaimana Pak? Ketika Pak Amin melihat ini kan mestinya kita juga melihat hal yang sama ya. Bagaimana Pak untuk lebih menghemat ini? Ya benar, kalau WFH dan sebagainya ya memang adalah penghematan, tapi memang ada kurang begitu signifikan ya. Jadi tapi kan sebagai simbolik bahwa kita juga memerlukan keprihatinan. Tapi yang signifikan itu yang mau saya sampaikan juga sebetulnya sama seperti yang Pak Amin katakan, yaitu masalah kompensasi atau bahasanya umumnya itu subsidi lah secara keseluruhan ya. Subsidi untuk yang lebih sebetulnya mampu. Salah sasaran kalau itu. Tapi sebentar Pak, itu kenapa pada awalnya ada juga semacam subsidi, tapi untuk yang lebih mampu ketimbang yang memang dapat subsidi tadi, yang di kelas bawah itu. Kenapa di awalnya ada itu Pak? Ya itu memang seperti yang nanti diceritain oleh Pak Amin itu ya. Intinya itu begini, kalau nanti itu diteliti, dipetani benar dari awal, ya dipetani aja dari awal, itu sebetulnya bisa melakukan penghematan yang besar, ya. Yang tadi angkanya dari listrik, dari BBM itu bisa mencapai 100 lebih ya. 200-an triliun. Sedangkan ini kan kompensasinya aja. Subsidi ini kan, dan itu memang setiap tahun dari dulu ada begitu. Tapi itu
bisa sebetulnya ada cara untuk membenahi. Nah, subsidi yang akan diberikan oleh pemerintah sekarang ini diasumsikan kan masih 100, ya kan? Jadi pemerintah harus melakukan dua hal, gak bisa ini doang, tapi yang seperti ini tidak dilakukan. Dan saya percaya pemerintah akan melakukan dua-duanya. Kalau artinya, kompensasi Pak Fuad, kalau kompensasi itu dikurangi, artinya kan nanti harga BBM-nya untuk yang sudah mampu jadi naik dong Pak? Ya naiknya tidak berpengaruh seperti tadi dibilangin kepada kelompok itu salah sasaran lah itu. Tapi kan efek ke inflasinya nanti bisa kemana-mana itu Pak? Iya inflasinya nggak seberapa lah kalau soal itu. Uang itu juga dia dapat kompensasi ini juga dia boros ini tempat yang lain. Baik. Jadi ini, kurang lebih itu sama saja. Tapi itu baru satu ya. Makanya lebih bagus pemerintah itu menjaga ketenangan. Ya, apalagi ini yang daya belinya sedang tidak beruntung, lagi rendah, dijaga. Ya, tidak menimbulkan apalagi nanti kalau ada gejolak, kalau ada kompor-kompor, naikin harga BBM segala macam. Jadi menurut saya kebijakan ini pas. Kalau saya terus terang aja, di pemerintahan pun tidak menaikkan harga ini. Oke. Pada waktu zamannya dulu juga waktu ada Krismon, saya minta harga BBM tidak naik. BBM bersubsidi atau yang tadi termasuk untuk yang lebih mampu itu ini? sih kompensasi semuanya. itu Pertalite loh. Pertalite itu kompensasi. Ya. Untuk Pertalite ya? Oke. Kompensasi. Itu kan perhitungannya nanti setelahnya soalnya. Nah, untuk tidak dinaikin, karena kalau dinaikin itu, ini pengalaman juga dari zamannya Krismon dulu. Kalau dinaikin, saya waktu itu menyampaikan tidak usah dinaikin, tapi dinaikin juga. Ya kan? Karena nggak sanggup kan Pak, waktu itu uang negara sudah nggak ada Pak? Ada itu, cuman ngikutin kemauan IMF, diturutin saja. Saya bilang enggak, terus ini dinaikin. Yang waktu itu menaikin itu adalah saya tidak dikacak konsultasi sebagai Menteri Keuangan, yang naikin adalah Menko-nya dengan menterinya itu. Kemudian begitu naik, saya protes, habis itu saya ke DPR. Karena sudah ada yang bersidekap itu kan Pak, yang dari Perancis itu kan Pak? Iya, tidak usah dinaikin. Dan saya sungguh pesan, itu banyak saksinya, masih banyak hidup. Itu dinaikin salah. Jadi sekarang pun saya berpendapat jangan naik. Biar tenang, jangan naik. Itu bisa diatasi. Nah, karena tenang kita tidak ribut kan. Yang sekarang. jangan naik itu Pak, itu untuk semua golongan atau memang tadi kalau kata Pak Amin kan kompensasi itu yang harusnya dikurangi. Yang subsidi memang kelas bawah itu memang harus dijaga. Yang mana Pak yang jangan naik itu Pak Fuad? Iya, sekarang itu jangan dinaikin dulu dah seluruhnya. Semuanya jangan naik. Sekarang jangan dinaikin dulu. Seluruhnya seperti yang dihitung. Kalau yang memang dasarnya sudah harga pasar penduduk tahu kan biasa aja dinaikin. Pertamax itu dibiarkan saja mekanisme pasar. Naik turun nggak usah dibilangin sama Pak Erlangga juga udah biasa emang naik turun. Memang biasa naik turun. Porsinya juga kecil lah Pak ya, cuma 9% tuh. Kecil itu. 9% dari penggunaan. Yang ngisi juga bukan orangnya, yang ngisi supirnya. Oke. Ya kan? Mas Tama ini bagaimana? Ini kan sesuatu tadi Pak Amin mengatakan kompensasi itu ternyata lebih besar daripada subsidi. Bisa diklarifikasi tidak? Maksudnya apakah itu memang lolos dari pengamatan pemerintah atau memang seperti yang tadi kata Pak Fuad di kondisi yang serba tidak pasti ini orang cenderung mudah takut, mudah panik begitu, sebaiknya jangan dinaikkan juga untuk semua jenis BBM. Artinya kompensasi untuk saat ini jangan dikurangi dulu. Bagaimana Mas? Iya. Correct me if I'm wrong ya Pak ya. Jadi sepengetahuan saya kompensasi dan subsidi itu untuk biosolar biasanya. Kompensasi itu untuk Pertalite, termasuk juga kan ada subsidi listrik ya yang 450 sampai 900 VA ya kalau saya tidak salah. Nah itu sebenarnya itu yang lagi dijaga kan. Karena kita tahu bersama juga bahwa saat ini dari 2019 sampai 2025 kita belum recover kelas menengah kita. Efek COVID ya? Iya, kelas menengah kita justru cenderung turun gitu ya. Ada angkanya turun dan itu sudah dipahami juga Pak sekarang. Kita memahami dan yang kebijakan yang diadres dalam jangka menengah ya untuk menyelesaikan permasalahan kelas menengah kita yang turun. Tentunya dengan industrialisasi, hilirisasi dan lain-lain, penciptaan lapangan kerja. Namun saat ini Pak, jangka pendek ketika tadi kita juga melakukan tadi kenaikan atau menghapus kompensasi gitu ya ataupun menghapus subsidi yang tentunya ini juga kita pahami penikmat Pertalite, biosolar. Kalau biosolar oke lah truk, bus gitu ya yang niaga ya. Kalau Pertalite itu kan sebenarnya penggunanya pasti kelas
kelas menengah atau calon kelas menengah lah. Menengah bawah ya? Kan itu ada 5 ya klasifikasinya Mas ya. Ada miskin, rentan, calon kelas menengah sama kelas atas atau kaya gitu ya. Nah ini yang sebenarnya kalau kita lihat Pertalite yang menggunakan mobil ya pasti yang calon kelas menengah atau kelas menengah gitu ya. Ataupun orang kaya. Kalau orang kaya mungkin kita bisa lihat mereka menggunakan BBM non subsidi seperti itu. Nah ini yang sebenarnya dijaga. Dan kalau tadi saya lihat ini program kebijakannya tidak hanya WFH saja Pak. WFH iya untuk mendorong penghematan energi, namun kan juga ada kebijakan untuk mendorong dari B35 ya saat ini menjadi B50. Tentunya dengan hitung-hitungan itu sebenarnya bisa menghemat impor ataupun bisa menghemat solar ya, solar yang fossil fuel itu sekitar 4 juta kiloliter gitu itu dalam setahun. Tentu itu sangat baik sekali, di mana kita saat ini melimpah CPO kita, bahan baku dari biosolar. Nah itu yang juga dilakukan gitu ya. Nah, kalau saya mau saya elaborasi lagi, sebenarnya jangan lupa juga yang saat ini dilakukan juga melakukan penghematan, Pak. Tadi biaya operasional kantor itu juga diharapkan turun dengan ada WFH. Hitung-hitungannya dengan ada WFH kan 6,2 triliun potensi penghematan. Lalu yang juga ASN ya? Yang ASN tentunya ya, karena kan biaya operasional kantor dan lain. Terus juga tadi kita jangan lupa juga ada yang namanya penghematan 50%, pemotongan 50% untuk perjalanan dinas dalam negeri, 70% pemotongan perjalanan dinas luar negeri. Terus jangan lupa juga makan bergizi gratis yang biasanya diberikan dalam waktu 6 hari, saat ini diberikan 5 hari kalender sekolah, tentunya mengikuti saat sekolah. Nah inilah yang efisiensi yang dilakukan, ini harapannya adalah tadi untuk menjaga subsidi kita di besaran subsidi kita yang tentunya kita berharap agar ini tidak naik ya BBM subsidi kita ya, seperti itu. Usulan Pak Amin tadi, Mas Tama, kalau kemudian kompensasi itu untuk saat ini berarti pemerintah memilih untuk tidak usah diubah dulu? Dalam jangka pendek tentunya kalau saya melihat baiknya tidak kita harus tetap menjaga daya beli gitu ya. Itu dalam jangka pendek. Tentu dalam jangka menengah panjang gitu ya. Transformasi yang kalau kita Pak biasa kan memahami ya bahwa baiknya itu subsidi tepat sasaran gitu ya. Subsidi itu jangan ke barang tapi ke targeted atau ke orang. Nah, itu tentu harus terus diperbaiki gitu ya seiring dengan perbaikan data sosial ekonomi kita. Sekarang kita udah punya DTSen. Tentunya ada beberapa hal yang juga follow up yang harus terus dilakukan. Seperti itu Mas. Kelihatannya kalau melihat waktu Pak, timingnya yang Anda usulkan tadi memang kalau saya sih melihat efektif, menarik begitu ya, karena angka yang bisa dihemat lebih besar, kompensasi, tapi mungkin timingnya kurang pas. Pandangan Anda seperti apa, Pak? Ya, memang ini soal timing ini harus menjadi kajian pemerintah ya, eksekutif. Itu saya yang melihat ini potensi yang sangat besar. Soal timing tentu pemerintah. Karena angka yang bisa dihemat lebih besar begitu ya maksudnya, dibanding WFH ini ya. Jadi untuk klaster mana, masyarakat mana, misalnya kalau listrik itu nanti di level berapa yang 6.600 volt atau kan banyak level-levelnya itu kan. Kalau misalnya bahan bakar itu yang Pertamina Deck atau apa gitu kan, atau Pertamax turbonya. Dan soal timing memang itu tapi saya melihat ini potensinya kan sangat besar gitu loh. Itu yang menurut saya perlu diperhatikan, jadi bahan kajian pemerintah. Idealnya memang sebagaimana dikatakan Mas Putra tadi, ya untuk menjaga sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat itu pemerintah memang bisa menghadirkan, menumbuhkan industrialisasi, hilirisasi, khususnya sektor manufaktur yang menyerap tenaga kerja yang begitu besar. Tapi memang ini tantangan tersendiri di tengah kadang-kadang kondisi negeri kita yang masih ekosistem investasinya kadang-kadang masih belum bersahabat. Ini menjadi tantangan sendiri. Memang faktanya data menunjukkan bahwa dalam sekian tahun, beberapa tahun terakhir ini kelas menengah kita itu justru turun, berkurang. Mestinya kan harusnya meningkat. Yang kelas menengah miskin menjelang menengah itu harus naik menjadi kelas menengah. Tapi yang terjadi malah kelas menengah ini turun sebagian menjadi rentan miskin atau bahkan miskin. Ini yang terjadi yang menurut saya menjadi perhatian kita. Bapak-bapak, yang menjadi pertanyaan banyak orang juga, banyak juga pertanyaan kepada kami adalah apakah memang ekonomi Indonesia dalam hal ini APBN ya 2026 itu memang sanggup seperti yang dikatakan Menteri Keuangan untuk menanggung BBM terutama bersubsidi itu tidak naik harganya
sampai akhir tahun. Karena itu sudah disampaikan. Apakah benar demikian? Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami. Top Ekonomi segera kembali. Ingin memastikan lagi nih Pak, ini apa yang Bapak sampaikan terakhir ini sangat penting ini untuk diketahui masyarakat Pak, bahwa exercise harga BBM di 80, 90 dan 100 pun negara sudah siap Pak ya? Sudah siap. Yang kemarin diumumkan itu dengan asumsi 100, jadi kita sudah siap kalau sampai sana. Ya. Kita sudah siap sampai akhir tahun? Sampai akhir tahun. Nah ini yang harus masyarakat tahu Pak, bahwa pemerintah siap untuk tidak menaikkan sampai di akhir tahun. Iya Pak. Kami siap tidak menaikkan sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya Pak ya. Dengan asumsi ya. Harga minyak $100 per barrel sampai akhir tahun sudah dihitung rata-rata ya, sudah dihitung. Artinya nanti ya tidak ada untuk yang bersubsidi ya. Yang bersubsidi. Kalau yang bersubsidi kan bukan hitungan kita ya. Saya nggak ada di anggaran juga. Jadi yang bersubsidi sampai akhir tahun aman. Jadi masyarakat di luar nggak usah ribut, nggak usah takut. Kita sudah hitung Pak. Dan ya, mau jempol Pak? Jempol. Ini kan berkat dukungan Komisi 11 juga saya bisa diskusi terbuka. Jadi yang saya takut itu, karena ada beredar dibilang 2 bulan udah habis, 2 minggu udah habis. Paling bulan Juli naik, nanti bulan Juli ada huru hara. Padahal kita udah siapkan sampai akhir tahun dengan asumsi rata-rata $100. Artinya nanti ada yang di atas 100 dalam periode tertentu, kita masih kuat. Dengan existing anggaran yang ada. Kalau kepepet, masih ada lagi. Buffer yang saya bilang tadi, bantalan yang saya bilang tadi. Jadi kita, negara kita aman Pak. Saya mohon dukungan aja terus dari Komisi 11 ke depan untuk memastikan kita bisa cukup smooth mengelola anggarannya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Mas Putra, itu tadi Menteri Keuangan sudah mengatakan sampai akhir tahun harga BBM bersubsidi tidak akan dinaikkan. Bahkan dikatakan bahwa itu dengan hitung-hitungan catatannya harga minyak mentah $100 Amerika per barrel. Meskipun saya tadi tidak mendengar kurs dolarnya berapa. Karena kan kalau rupiah melemah lebih dalam, nanti biayanya lebih besar lagi. Nah itu sebetulnya memang sudah dihitung dengan seksama, sehingga kemudian pemerintah sanggup untuk tidak perlu menaikkan harga BBM bersubsidi, atau memang sebenarnya masih ada opsi, kalau ya, amit-amit ya, kondisi perang ini tidak kunjung usai, Selat Hormuz tidak juga terbuka, itu kita siap juga untuk kalau misalnya harus naik juga, ya kita sudah menghitung juga. Yang mana tuh Mas? Ya, jadi pada dasarnya tadi kita melakukan penghematan, kan diasumsikan juga artinya ada penghematan konsumsi BBM juga artinya Mas. Itu satu. Yang kedua, kita melakukan penghematan tadi pun tujuannya adalah melakukan realokasi tentunya. Ketika ternyata asumsi di dalam APBN kita, asumsi makro kita yang $70 per barel itu naik hingga tadi 100 ya disampaikan Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, ya tentunya itu dengan adanya tadi efisiensi, anggaran-anggaran yang bisa dialihkan, itu juga bisa menjadi bantalan untuk subsidi BBM kita ketika membengkak ke angka tadi $100 per barel. Tentunya kan sebenarnya ada hitungan di sensitivitas APBN. Ketika $1 kenaikan ICP ya, Indonesian Crude Oil Price, ketika naik $1 itu akan berpengaruh terhadap kenaikan belanja kita 10,3 triliun, Mas. Lalu defisit APBN kita melebar ke 6,8 triliun. Tambahan defisit per kenaikan minyak mentah $1. Nah, dihitung aja sebenarnya kan bisa kita hitung sederhana tadi ya. Kalau 70 ke 30 artinya 30 dolar, $30 dikali 6,8 triliun. Ya, itu kan ada penghematan tadi saya bilang, ada penurunan. Ini sederhana tadi kita ngomong, kalau misalkan mau detailnya tentunya KSP kita melakukan diskusi juga kok dengan Dirjen Sef, dengan Dirjen Sef. Baru beberapa hari yang lalu kita juga minggu ini akan melakukan diskusi dengan para ekonom-ekonom juga, tentu juga melihat exercise juga seperti apa. Nah tentunya tadi yang saya sampaikan sebenarnya dengan asumsi-asumsi tadi itu
defisit tetap terjaga di bawah 3% per PDB tentunya. Tipis ya 2,9 kalau saya tidak salah. Meskipun tadi kan kita ada hitungan tadi berapa itu yang efisiensi akan direalokasikan terhadap anggaran untuk subsidi. Jadi itu. tidak akan melampaui defisit maksimal 3% dari PDB itu tidak akan terjadi begitu ya? Kalau dari hitung-hitungan Kementerian Keuangan saya meyakini sih tadi sederhana yang kita lakukan saja. Let's say $30 ya kali 6,8 triliun. Berapa triliun tuh? 200-an triliun ya, 200 sampai 300 triliun. Berapa yang dihemat, asumsi berapa BBM yang akan berkurang kan tuh bisa ketahuan lah angka-angkanya. Baik, Pak Amin, dalam kesempatan yang lalu itu mantan Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan boleh juga dinaikkan BBM bersubsidi untuk membuat rakyat berhemat. Anda setuju itu atau setuju yang dilakukan pemerintah sekarang, Pak Amin? Saya setuju dengan yang dilakukan pemerintah, apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya. Jadi dalam kondisi bagaimanapun, diusahakan BBM subsidi ini tidak naik. Ditahan? Ditahan. Karena memang ini berhubungan dengan masyarakat berpenghasilan rendah atau orang mampu lah, sebut saja begitu. Nah, ruang yang bisa diotak-atik tadi yang saya katakan untuk orang-orang yang mampu, yang masuknya ke kompensasi. Kemudian juga catatan pentingnya Mas, bahwa alokasi BBM bersubsidi selama ini juga masih sering tidak tepat sasaran. Masih banyak juga dinikmati oleh orang-orang yang mampu. Bukan rahasia lagi nih, terjadi banyak penyelewengan di lapangan. Gitu. Penyelewengan ya? Penyelewengan. Artinya ya biasalah, seolah orang main. Makanya ada himbauan dari pemerintah agar orang yang melakukan itu selama ini tolong sadar kondisi negeri kita sedang sangat sulit ini karena terdampak dari perang Iran vs Amerika Israel itu gitu loh. Jadi ini saya kira yang penting diperhatikan karena kalau sampai yang subsidi ini naik ini ya memang Pak JK punya logika tersendiri ya. Tapi saya kira nih tidak sederhana itu. Dampaknya ke masyarakat berpenghasilan rendah itu yang itu efeknya. Pak Fuad bagaimana Pak? Iya. Bukannya salah yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kala, tapi timingnya itu tidak tepat sekarang ini, ya kan? Jadi sedangkan ini masih bisa mampu diatasi oleh Menteri Keuangan, pemerintah. Dan dalam rangka realokasi anggaran itu tadi yang macam-macam tadi, kita juga jangan lupa harus melakukan pembenahan yang lain yang bisa memberikan penghasilan. Misalnya pembenahan di pajak harus digebrak itu, pembenahan di bea cukai harus digebrak, itu kan. Kan sedang dilakukan tuh Pak? Iya makanya, tapi ya pokoknya harus dilakukan lah ya. Lebih dilakukan lagi maksudnya? Kemudian bagaimana itu restitusi pajak yang jumlahnya sampai beratus-ratus triliun, itu juga harus ditinjau kembali. Makanya tax ratio-nya meluncur rendah terus gitu kan. Nah bagaimana kan lagian perang ini juga kita harus ingat sebetulnya bukan sih kita senang dengan perang ya, tapi kalau emang keadaan perang kita apa boleh buat kan, kita di luar kontrol kita. Tapi juga ada yang bagusnya juga kan, harga-harga komoditi selain minyak kita kan punya banyak komoditi, itu juga menaik gitu kan. Itu juga kompensasi, ada benefit juga ya. Ada benefit juga ya. Nah hal-hal begini ini saya percaya akan mampu untuk menutup kompensasi yang dilakukan oleh Menteri Keuangan. Masih peluangnya masih banyak. Nah ini aja kan tadi potensinya bisa 300-400 gitu kan untuk menutup ini, ya kan masih banyak. Dari apalagi nanti kalau ada benar-benar harga komoditi naiknya, minyak naik kan harga komoditi naik semuanya itu umumnya begitu. Karena minyak biasanya panglimanya komoditas. Nah kalau itu naik semuanya kan ada windfall profit. Windfall profit itu kan masuk ke pemerintah aja, nanti nggak usah windfall profit itu dibagi-bagi sama mereka, ya kan? Mereka itu siapa? Ya mereka yang punya tambang-tambang. Windfall profit itu bagian daripada pemerintah, gitu kan. Jadi ada hal-hal, tapi pemerintah memang harus bekerja, mau mikir, mau mengerjakan sesuatu, masih banyak sumbernya yang bisa diatasi. Baik, Mas Putra, kalau strategi WFH dan strategi energi ya, tadi penghematan perjalanan segala macam, itu dievaluasi 2 bulan sekali. Ya, tadi yang disampaikan ya. Ini kan tentu kebijakan ini akan dievaluasi. 1 April akan dievaluasi dalam waktu 2 bulan ini. Berarti seperti apa efektif tidak, seperti itu. 1 Juni ya?
1 Juni ya, 1 Mei, 2 bulan dari 1 Juni. April. Oke. Evaluasi itu artinya apakah misalnya terbuka kemungkinan kalau memang tidak efektif akan dilakukan cara yang lain, atau kalau memang efektif misalnya WFH ini efektif nih mengurangi konsumsi BBM, bagaimana kalau misalnya ditambah begitu? Itu ada kemungkinan skenario-skenario seperti itu tidak? Ya, ini kan namanya kebijakan jangka pendek ya Mas ya. Kan kita kadang-kadang juga membagi mana kebijakan jangka pendek, mana jangka menengah, mana jangka panjang. Tentu kita nggak bisa mix semua kebijakan itu. Nah ini tentunya tadi hal yang baik juga Mas, ketika ada hal yang efektif baik, ya tentunya terus diteruskan gitu ya, dilanjutkan. Ketika tidak ya pasti akan dilakukan perbaikan-perbaikan, evaluasi kan umumnya pasti seperti itu gitu ya. Dan tadi ini kan merespon dengan adanya ketidakpastian saat ini, konflik Timur Tengah, Selat Hormuz ditutup, Iran konflik dengan US, dengan Israel. Kan tentu kita berharap ini jangan terlalu berlama-lama seperti konfliknya. Dan juga ada kan sinyal-sinyal seperti sudah menuju ke tahap yang akhir ya. Kalau kami tentu berharap seperti itu. Terus juga Iran ada opsi untuk memberikan tarif untuk Selat Hormuz. Kan tuh setidaknya ada kepastian Pak, meskipun kan ini kan yang naiknya turun harga ini kan salah satunya dibentuk karena sentimen. Ketika ada sinyal mau perang berakhir, turun harganya. Ketika mau eskalasi lagi, naik harganya. Nah, ketika Selat Hormuz dibuka dengan apapun itu ya, dengan tarif atau misalkan beberapa negara saja bisa lewat, kan setidaknya ada kepastian. Nah, ini tentunya tadi ya beberapa kita juga harus melihat kondisi ketidakpastian ini. Tentunya namanya ketidakpastian kita tidak bisa prediksi tentu. Beda sama resiko bisa kita prediksi gitu ya. Nah, inilah tentunya evaluasi dalam hal ini 2 bulan itu sangat relevan menurut kami Mas ya, seperti itu. Pelaksanaan WFH itu unit masing-masing yang mengawasi pelaksanaannya Mas Putra, atau siapa nih saat ini nih yang mengawasi efektivitas WFH ini? Ya, WFH tentunya nanti kita akan lihat, yang paling pertama adalah melihat apakah turun atau enggak sih terhadap konsumsi BBM, itu kan pasti ya. Terus apakah ini contoh waktu itu juga sempat kita saya sempat berdiskusi WFH ini sebenarnya nanti akan jadi akan liburan atau enggak. Kan sebenarnya nama kerja ya kerja meskipun dari rumah gitu ya, harus work kerja. From home. Ya itu harus kerja. Kerjanya untuk kantor kan? Tentu bukan mengerjakan pekerjaan domestik kan, ada jokesnya itu sekarang. Tentu itu untuk kantor. Tentunya kantornya pun yang berbasis output gitu ya. Kita kerja yang berbasis output, terus berbasis outcome. Beda sama halnya kalau itu pelayanan publik, pasti tidak bisa WFH. Harus tatap kan muka. Harus tetap di kantor seperti itu ya. Atau misalnya contoh lagi kalau kita lihat pabrik. Pabrik itu bahkan ada yang 24 jam nonstop itu bekerja terus gitu ya. Kalau kita lihat ada beberapa, ini kan 24 jam nonstop bekerja terus. Nah itu tentu nggak mungkin bisa WFH. Nah ini yang contoh lagi Mas, misalnya contoh sekarang ada teman saya yang dia kerja dari Indonesia, tapi sebenarnya perusahaannya di Eropa, itu juga ada kok. Jadi sebenarnya di dunia yang saat ini WFH itu sangat umum meskipun tidak bisa diterapkan ke semuanya. Nah tadi menariknya bahwa ya tentunya kita akan lakukan evaluasi gitu ya. Evaluasi yang dilakukan apa? Pertama melihat turun nggak sih dari konsumsi BBM ketika ada WFH. Yang kedua, mereka kerja nggak sih? Ya tentunya tadi basisnya output, indikator. Yang ketiga, kalau ada yang kan absen sekarang kan bisa dari gadget ya Mas ya. Tentunya kan ada GPS-nya, di mana dia absennya. Nah itu kan juga bisa jadi pantauan. Itu yang menurut kami WFH ini ya tentunya bisa efektif gitu ya. Asalkan implementasinya itu baik dilakukan. Pak Amin, sebentar Pak Fuad. Pak Amin, kalau DPR melihat pelaksanaan WFH ini seperti apa? Lalu kemudian DPR sebagai wakil kami semua, kita semua rakyat juga melakukan apa Pak untuk kemudian ikut menghemat penggunaan khususnya BBM dan energi ini Pak Amin? Ya pertama ini terkait WFH kan 2 kata kunci ya. Yang pertama soal efisiensi, itu harus tercapai. Tentu pemerintah punya ukuran-ukurannya dan teknis pelaksanaannya. Yang kedua produktivitas, ya harus tetap terjaga. Jangan malah jadi turun. Jangan turun. Atau kalau yang instansi pelayanan, kualitas pelayanan jangan sampai turun. Yang berikutnya ini tentu tantangan bagi pemerintah ini. WFH ini menjadi momentum untuk mempercepat proses digitalisasi birokrasi gitu, karena dengan begitu nanti akan mudah, bisa jadi nanti WFH bisa diperpanjang terus kalau sasaran ini tercapai. Yang kedua, untuk membangun budaya kerja yang bertanggung jawab. Bagaimana orang kerja dari rumah ya tidak diawasi secara langsung, tapi tetap benar-benar menjaga
mood pekerjaannya, kualitas pekerjaannya, sehingga outputnya tadi dikatakan oleh Mas Putra tetap terjaga atau bahkan lebih naik gitu lah. Kemudian yang berikutnya terkait dengan instansi DPR ya, kita nggak punya apa namanya tuh kupon untuk BBM seperti yang dialami atau dilakukan oleh ASN ya atau Mas Putra itu dapat kupon-kupon potongan BBM. Kalau kita sih nggak ada gitu ya. Tapi instansi DPR sudah melakukan itu. Penghematan itu misalnya sekarang eskalator yang itu udah nggak difungsikan itu saya. Lift juga dibatasi. Biar lebih sehat juga. Lampu-lampu ini juga sebagian tadi yang nyala gitu ya. Jadi siang-siang juga temaram itu. Di ruangan-ruangan tertentu yang tidak bukan fungsi vital gitu. Kemudian jam 6 semua mati. Kecuali memang ada anggota yang mau secara khusus bekerja melewati jam 6 dia harus pesan. Oh, udah bisa. Harus pesan, harus berpesan. Harus order ya. Sengaja order. Kalau tidak dimatikan juga. Mati otomatis gitu. Jadi jam 6 semua udah mati. Persamaan menanggung beban ini menjadi pertanyaan kita, apakah kita sama-sama menanggungnya atau jangan-jangan hanya baru beberapa? Kita jeda dahulu, pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini. Mas Putra, kalau melihat dinamika yang terjadi, ada hal yang di luar kendali kita, seperti perang di Timur Tengah, tapi kan yang bisa kita kendalikan itu efisiensi penggunaan anggaran. Apa yang kemudian pemerintah lihat masih bisa lagi dilakukan untuk kemudian lebih menghemat lagi, selain tadi ya evaluasi WFH dan tadi perjalanan segala macam menghemat energi itu, apalagi yang masih bisa dilakukan? Ya, sejauh ini tentunya beberapa anggaran-anggaran yang kira-kira itu bisa ditunda, tidak prioritas ya. Tidak prioritas ya, tentunya itu bisa dihemat lagi. Misalkan contoh pengadaan apa ya, kira-kira nggak perlu ya, nanti bisa digeser. Nah itu yang lagi dilakukan, disisir mana saja anggaran-anggaran yang perlu. Saat kita berbicara itu sedang dilakukan begitu ya? Sedang dilakukan, makanya kan tadi ketemu angka 120,1 triliun sampai 130,1 triliun potensi, ya itu kan lagi dilakukan itu ya tentunya. Nah itu yang anggaran itu kan sampai mata anggaran yang layer kesekian itu kan harus dilihat juga, itu tentu satu. Yang kedua tadi kita kan juga harus sadari ya, ada beberapa hal tadi kalau WFA yang misalkan contoh WFA gedung tidak dipakai, artinya AC sentralnya dimatiin, kan itu juga menghemat biaya operasional. Nah itu yang meskipun kecil Pak, itu tapi kan kalau kementerian ada banyak, gedung-gedung kementerian ada banyak, ada Pemda banyak, tentu itu cukup signifikan ketika itu menghemat itu. Nah menghemat itu bukan artian menghemat tiba-tiba nanti jadi sisa anggaran gitu ya, atau sal, kan tidak seperti itu, tapi ini nanti digunakan untuk let's say tadi perang ini ternyata berlangsung lama, harga ternyata tadi diasumsikan 100 rata-ratanya 100, ternyata rata-rata di atas dari $100 per barel. Nah itu kan yang tentunya anggaran tadi itu juga bisa antisipasi digunakan. itu ya. Betul. Saya setuju sama Pak Fuad. Kita ada keberuntungannya juga. Jangan lupa kita negara yang bergantung pada komoditas. Jangan lupa dari year to date-nya batu bara itu udah 30% Pak. Jadi harga udah naik 30%. Negara-negara udah pada ngantri juga untuk beli batu bara kita. Contoh Filipina. Jangan lupa juga Pak, ini kejadian harga minyak naik ini, itu 2022 kita pernah merasakan juga loh. Waktu itu bahkan negara Eropa yang anti sekali beli batu bara, Polandia beli dari Indonesia. Nah ini tentunya hal-hal ini itu kan juga jadi pemasukan ya buat Indonesia ya, dari sisi PNBP, baik itu bea keluar ataupun royalti dan lain-lain, itu juga bisa jadi masukan untuk kita. Begitu Mas. Terima kasih Pak Amin. Apa Pak yang dilihat oleh DPR yang bisa lagi dilakukan oleh pemerintah? Ada yang mengatakan komunikasi itu harus diintensifkan, lalu didetilkan lagi apa sih plan A, plan B kalau ada skenario-skenario tertentu. DPR melihat itu juga tidak? Ya intinya kan kita bicara full tahu sekarang defisit APBN itu kan, itu kan terkait dengan pos pendapatan atau penerimaan dan pos belanja. Nah ini memang pos pendapatannya atau penerimaannya itu yang harus digenjot. Tadi sebagian sudah disampaikan dengan bagus oleh Pak Fuad. Jadi
dan 80% kita masih bergantung kepada pajak. Nah ini perluasan basis pajak ini harus dilakukan dengan digitalisasi. Jangan mengejar orang sudah taat dikunyah terus, masih banyak ini potensi yang belum tergarap dengan baik. Atau orang-orang yang orang-orang kaya raya yang seharusnya bayar. Kita kan progresifnya 35%, Pak. Nah mereka kalau sampai main dengan aparat pajak nggak sampai segitu. Padahal di luar negeri sono orang-orang dengan hasil pendapatan triliunan, 10 triliun itu kena pajak bisa 50%. Progresif ya? Progresifnya sampai 50%. Itu dari sisi itu, digitalisasi basis perpajakan. Penerimaan lah, dan sehingga kita dukung banget Pak Purbaya ketika melakukan pembinaan aparat. Aparat, pokoknya yang main-main nggak ada toleransi lah untuk urusan ini. Gitu. Termasuk tadi saya katakan penyelewengan BBM bersubsidi, siapa yang melakukan harus segera ditindak. Nah kemudian terkait dengan pengeluaran, ya kan sampai sejauh ini di DPR sendiri kan ya sebagaimana dititahkan oleh Pak Presiden, perjalanan ke luar negeri kan masih moratorium. Boleh 1-2 melakukan tapi dengan permintaan dari pihak sana luar negeri, dan itu benar-benar terukur untuk apa kebutuhannya. Harus di jelas sisi ya. yang lain saya kira kalau yang terkait pos-pos pengeluaran itu ya walaupun kecil-kecil kalau dikumpulkan ini kan menjadi besar. Ya, menjadi besar. Yang memang belum terlalu urgent dan memang masih bisa digantikan. Tunda saja. Ditunda saja. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Amin. Pak Fuad, singkat saja Pak. Apa Pak? Ya pokoknya ini momentum yang bagus saja lah, kita anggap begitu, bahwa dengan demikian pemerintah akan selalu melakukan evaluasi untuk melakukan peninjauan kembali terhadap kebijakannya ini. Mungkin nanti setiap saat bisa dilihat dari waktu ke waktu, mungkin dari tiap bulan ataupun apa, untuk bisa direlokasi dalam arti anggarannya dan maupun untuk penerimaannya juga harus ditinjau kembali. Penerimaan negara. Saya kira saya akan bisa, tapi yang penting jangan, masih ada kesempatan, jangan memberikan kejutan yang tidak enak sekarang ini kepada rakyat. Harus berhati-hati ya. Harus berhati-hati. Jadi udah bagus kebijakan yang sekarang ini. Baik, kita harap apa yang kita lakukan bersama-sama tentunya bisa membuat keuangan negara kita aman dan terselamatkan. Terima kasih Pak Fuad, Pak Amin, dan Pak Putra. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Top Ekonomi untuk malam ini. Atas nama teman-teman yang bertugas, saya Leonard Samuel mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai berjumpa Selasa pekan depan. Metro TV